Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Nisa. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang masih berkaitan dengan Happy Valentine atau Hari Kasih Sayang. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalian pencet dulu nih tombol di bawah ini, yaitu subscribe. Jangan lupa juga like, komen, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tetap update video-video terbaru dari aku. Oke? Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bahas sesuatu yang tidak asing bagi kalian semua. Nah, yaitu adalah bagaimana kita bisa tahu karakter-karakter pria ataupun karakter pasangan kita yang benar-benar tulus mencintai kita atau tidak. Nah, terkadang banyak sekali perempuan ataupun wanita yang galau, menangis, bahkan banyak juga yang di-PHP-in. Itu karena mereka merasa sedih dengan pacar mereka yang tidak setia ataupun pasangan mereka yang tidak setia. Nah, jadi aku mau kasih tahu nih ke teman-teman semua supaya kalian bisa tahu nih karakter-karakter pria yang benar-benar tulus mencintai kalian. Nah, berikut adalah 6 karakter pria yang tulus mencintai kamu. Yang pertama adalah lancar komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu memang benar-benar sangat penting. Tapi kadang ada beberapa pria ataupun kadang ada beberapa cowok yang benar-benar tidak suka kayak misalnya kita terlalu berkomunikasi dengan mereka. Padahal kalau misalnya kita membangun komunikasi dengan kuat, itu yakin dan percaya bahwa hubungan kita pasti akan erat. Jadi jangan mensepelekan komunikasi ya teman-teman. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat pacar kita ataupun pasangan kita sudah tidak mulai memberi kabar, pastikan teman-teman jangan gengsi ataupun jangan egois juga, tetap menanyakan kabar dia dimanapun dia berada. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat gerak-gerik pasangan teman-teman yang jarang memberikan kabar kepada teman-teman, terus jarang menanyakan kabar kepada teman-teman. Nah, teman-teman patut mencurigai bahwa dia itu bukan laki-laki yang tulus kepada teman-teman. Mengapa? Karena orang yang tulus itu pasti mereka rajin memberi kabar. Dimanapun mereka berada, terus letak mereka dan jauhnya, mereka itu tidak menganggap itu sebagai sebuah hambatan. Malahan mereka menganggap itu sebagai sebuah tantangan mereka untuk tetap menjalin ikatan dengan pasangannya. Yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen artinya adalah membangun konsensus ataupun kesepakatan antara si perempuan dan si laki-laki. Jadi teman-teman, kalau misalnya sudah berani berkomitmen ataupun berani menjawab asumsi di pikiran teman-teman, artinya teman-teman sudah mau berani mengambil resiko. Nah, jadi kalau misalnya si pria ini ataupun pasangan teman-teman itu tidak mau berkomitmen dengan teman-teman, berarti dia bukan karakter lelaki yang tulus mencintai kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar nih mencari laki-laki yang benar-benar mau berkomitmen dari nol dengan teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, ini yang paling penting nih. Banyak sekali orang ataupun banyak sekali lelaki bahkan perempuan juga kadang tidak konsisten sendiri. Konsisten itu berarti ketaatan kita individu terhadap apa yang kita tujuankan atau apa yang kita ingin capaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman, contohnya teman-teman dan pacarnya ingin janjian ke suatu tempat di jam yang sekian. Nah, kalian harus konsisten dengan apapun alasannya, harus tetap konsisten. Nah, kalau misalnya kalian melanggar apa yang kalian ucapkan ataupun apa yang menjadi tujuan kalian, harusnya ada alasan-alasan yang logis, bahkan ada alasan-alasan yang rasional untuk itu. Jadi teman-teman, dari sekarang mulailah belajar untuk tetap konsisten dengan apapun itu. Jangan menganggap sesuatu itu sebagai hal-hal yang sepele. Nah, kalau misalnya pacar teman-teman ataupun cowok teman-teman sendiri tidak konsisten dengan apa yang dia bicarakan, istilahnya ya dia dusta dalam berkata, berarti teman-teman harus tetap melihat lagi. Oh, berarti dia bukan tipe lelaki yang tulus mencintai kalian.
Yang keempat adalah jujur. Nah, ini nih yang paling susah dilakukan di dalam sebuah hubungan. Padahal jujur, terbuka, dan menyampaikan apa adanya, itu semuanya pantas dan harus serta wajib dilakukan. Nah, ada istilah orang bilang, aku mau jujur aja demi kebaikan dia dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak boleh. Nah, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, bahkan apapun pahit yang akan dirasakan, teman-teman harus jujur. Karena ketika kita jujur, kita tidak akan pernah berpura-pura di dalam suatu hubungan itu. Jadi hubungan itu tidak ada yang namanya kepura-puraan lagi, karena sudah jujur satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman ataupun kalian, si perempuan dan si laki-laki, masih tidak terbuka satu sama lain, berarti masih ada terbatas dan tidak mau tulus satu sama lain. Apalagi si laki-laki masih membohongi kalian dan tidak mau jujur pada kalian sebagai perempuan. Oke, jadi kalian sebagai perempuan harus pintar-pintar memilih, pintar-pintar menganalisa apakah dia ini tulus sama kita atau tidak. Apakah dia itu hanya main-main dengan kita atau tidak. Oke? Yang kelima adalah perhatian. Nah, ini nih yang susah dilakukan oleh cowok-cowok yang tipenya adalah tipe yang stay cool dan lain-lain. Padahal kalau misalnya banyak nih contohnya teman-teman wanita yang lain sering update status di Facebook, update status di WhatsApp, bahkan update story di Instagram. Nah, padahal itu semua menjadi sebuah kode kepada si laki-laki, tapi si laki-lakinya tidak peka, tidak ingin memberikan perhatian dan lain-lain karena menyepelekan makna dari perhatian ini. Padahal kita sebagai perempuan itu sangat membutuhkan yang namanya perhatian. Jadi jangan salahkan perempuan kalau misalnya perempuan itu beranjak, perempuan itu berbohong dan lain-lain karena minimnya atau kurangnya perhatian dari laki-laki. Jadi kalau misalnya kita melihat pasangan kita udah mulai tidak perhatian, ya sebaiknya kita sampaikan kepada pasangan kita bahwa jujur aja kalau misalnya benar-benar kita merasakan apa yang kita rasakan, bahwa tidak enak kalau misalnya diabaikan, tidak enak kalau misalnya tidak mendapat perhatian. Jadi sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita, apa yang menjadi hal yang terpendam bagi kita untuk laki-laki. Oke? Yang terakhir atau yang keenam adalah dewasa. Jadi harus ingat ya teman-teman, dewasa itu bukan perihal usia, melainkan perihal pola pikir. Nah, kalau misalnya pola pikirnya masih bersikap anak-anak, belum dewasa, itu berarti belum menandakan bahwa dia berani berkomitmen untuk mencapai sebuah kesetiaan atau bahkan tulus. Itu hanya main-main. Nah, kadang ada orang yang kayak misalnya bersikap anak-anak, kayak bentrok dengan pasangan, sedikit aja udah mulai blokir di WhatsApp. Bentrok sedikit aja udah mulai blokir di sosial media. Bahkan saling singgung-menyinggung di status masing-masing. Itu menandakan bahwa teman-teman belum dewasa dalam menanggapi suatu persoalan di dalam hubungan. Bahkan di lingkungan sekitar teman-teman. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman harus mencari pasangan ataupun mencari pacar itu yang benar-benar pola pikirnya itu sudah tertata rapi ataupun sudah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang nantinya akan terjadi ke depannya. Jadi itu dewasa teman-teman. Kita harus pintar-pintar memilih mana yang dewasa dan mana yang bersikap anak-anak. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman punya saran lain ataupun kritik, kalian boleh aja langsung ninggalin jejak kalian di bawah kolom komentar ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share, boleh. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tetap update video terbaru dari aku. Oke? Kurang lebihnya seperti itu. Aku mohon maaf kalau misalnya video ini belum sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Aku minta maaf. Selebihnya aku pamit. See you next time.